Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dan yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, zaman yang penuh dengan kemajuan, baik itu kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Hadewiyah SEMSI selaku dosen pengampuh mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi hasil dari diskusi kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faudia Rizky Artika sebagai moderator, adapun anggota kelompok kami yaitu saya pribadi, Faudia Rizky Artika. Selanjutnya ada Nurul Zakina Alwirajab. Yang ketiga ada Aulia Fahrina, Aulia Diulandari, dan yang terakhir Nur Fatul Mubarak. Adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini yaitu dimensi dan perspektif ilmu komunikasi. Baik, langsung saja saya persilakan kepada penyaji untuk memaparkan materi. Komunikasi pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai dimensi, yakni komunikasi sebagai proses, komunikasi sebagai simbolik, sistem, aksi, aktivitas sosial, dan komunikasi sebagai multidimensional. Yang pertama, komunikasi sebagai proses. Komunikasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis, berarti unsur-unsur yang ada di dalamnya bergerak aktif, dinamis, dan tidak statis. Demikian Berlo dalam bukunya The Process of Communication 1960. Selanjutnya, komunikasi sebagai simbolik. Hubungan antara pihak-pihak yang ikut serta komunikasi banyak ditentukan oleh simbol atau lambang-lambang yang digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, seorang polisi lalu lintas yang tidak bisa berdiri terus-menerus di persimpangan jalan. Peranannya dapat digantikan lewat rambu-rambu jalan atau lampu pengatur lalu lintas atau traffic light. Jadi kesimpulannya adalah simbol merupakan hasil kreasi manusia dan sekaligus menunjukkan tingginya kualitas budaya manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Komunikasi sebagai sistem. Suatu sistem komunikasi memerlukan sifat dan sistematik, yakni menyeluruh, saling bergantung, berurutan, mengontrol dirinya, seimbang, berubah, adaptif, dan memiliki tujuan. Di antara semua komponen-komponen tersebut, sistem harus memiliki tujuan dan kemampuan adaptif dengan mengandalkan kerjasama. Artinya, jika salah satu komponennya tidak berfungsi dengan baik, sistem secara otomatis tidak dapat berjalan secara normal. Dari segi bentuknya, sistem bahkan dapat dibedakan atas dua macam, yakni sistem terbuka atau open system dan sistem tertutup atau closed system. Dalam penerapannya, sistem terbuka dan sistem tertutup dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, sistem terbuka yang pertama ada agama, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dan sistem tertutup ada debu, musim, cuaca, udara, dan sebagainya. Komunikasi sebagai aksi. Komunikasi boleh dikatakan tidak pernah terjadi tanpa aksi, apakah itu diucapkan, ditulis, maupun dilakukan dalam bentuk isyarat. Bahkan, gerakan dalam bentuk diam juga merupakan suatu aksi. Oleh karena aksi atau action merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, maka pada saat ia berhubungan dengan orang lain, maka ia melakukan interaksi. Aksi dan interaksi menurut Miller 2005 menuntut reaksi balik dari penerima informasi kepada pemberi informasi. Namun, akhir-akhir ini para sarjana komunikasi memandang bahwa komunikasi bukan hanya aksi dan interaksi, melainkan dituntut adanya transaksi di antara para pelaku komunikasi. Pada tindakan transaksi, proses komunikasi dituntut dalam tataran yang lebih tinggi, lebih dinamis, dan lebih kompleks.
Dalam kondisi seperti ini, para pelaku komunikasi berusaha melakukan kerjasama atau kooperatif menuju suatu titik temu untuk saling berbagi, apakah itu dalam konteks meaning, bahasa yang digunakan, kepentingan atau interest diri atau kelompok, maupun untuk peluasan jejaring sosial or social networking. Komunikasi sebagai aktivitas sosial sudah menjadi sifat manusia, yakni selalu berusaha untuk berhubungan dengan sesamanya. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan keterasingan mereka dan juga keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi di luar dirinya. Communication is human. Hubungan antara sesama manusia, apakah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataukah untuk kepentingan aktualisasi diri dalam membicarakan masalah-masalah politik, sosial, budaya, seni, dan teknologi. Semuanya hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi. Komunikasi sebagai aktivitas sosial tidak saja menjadi jembatan untuk para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan, tetapi juga dalam tataran yang lebih rendah pada tingkat rumput grassroots, menjadi kebutuhan para anggota masyarakat dengan membicarakan berbagai permasalahan, mulai dari salah satu kehidupan sehari-hari mereka sampai kepada hal-hal terjadi di luar lingkungan sosialnya. Hal ini terutama gencarnya informasi yang mereka terima dari media massa seperti televisi, surat kabar, radio, dan media lainnya. Garis besarnya tentu saja terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konten dimensional atau yang dia maksud yaitu bagaimana kita memperhitungkan atau bagaimana kita memikir, memilah, dan mengambil cara penyampaian kita melalui media agar mudah dipahami oleh pendengar ataupun penonton. Dan yang kedua ada yang namanya relationship atau hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Maksudnya di sini tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan kita atau kalaupun itu kritik, saran, bagaimana cara kita menyampaikan agar dapat menjaga perasaan lawan bicara kita. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dalam komunikasi. Mereka sangat berpengaruh pada bahasa, dalam penyampaian, maksud saya dalam tata cara berbicara dan informasi yang dibawa oleh pesan. Sementara yang satu menyangkut tentang cara berkomunikasi, satu dengan yang lain. Itulah tadi pemaparan materi hasil dari diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 5 memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.